Yang keempat, kata Nabi SAW, wan niyaha, dan niyaha, meratapi kematian seseorang. Tidak mesti keluarga si mayit sih yang meratap itu, kita pun, temannya misal, tetangganya misal, juga tidak boleh berniyahah walaupun dia itu orang jauh, tapi kita kenal dekat misalkan, tetap tidak boleh. Tidak mesti pelarangan itu kembali kepada keluarga dekat si mayit, tidak. Tetap tidak boleh niyahah, meratap, nangis, jerit. Oh, memanglah kalimat-kalimat yang menunjukkan itu ketidaksabaran, ketidakridhoan atas kematian orang tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, apa? Orang-orang jahiliyah kalau ada orang yang meninggal dunia dari keluarga mereka, mereka latoma wajahahu, tampar-tampar pipi, wa khatamal khudud, wa khatamal juyud, kemudian merobek-robek baju. Kalau kita itu mecahin piring misalkan, dan seterusnya. Banting HP, banting TV, banting mobil sekali kalau bisa kan. Enggak mau kalau mobil. Nah, kayak gitulah. Itu bentuk-bentuk kebiasaan jahiliyah ketika meratapi kematian orang-orang yang mereka cintai. Nah, tidak sampai di situ kata Nabi SAW, tidak sampai di situ. Beliau tegaskan lagi. Beliau SAW tegaskan lagi maksud dari niyahah itu seperti apa, atau konsekuensi dari orang yang niyahah itu seperti apa. Kata Nabi SAW, wa qala niyahah, an-niyahatu idza lam tatub qabla mautiha. Orang yang suka meratapi kematian seseorang belum bertobat, kalau belum bertobat sebelum kematiannya, jadi dia mati belum bertobat. Idza lam tatub qabla mautiha, kalau dia belum bertobat sebelum kematiannya, mati enggak bertobat atas dosa apa? Niyahah. Enggak tobat, enggak istighfar dengan dosa niyahah tadi, tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin. Ada dua adab yang Allah timpakan kepada orang yang tidak bertobat dari dosa niyahah dia. Satu, kata Rasulullah SAW, dia didatangkan pada hari kiamat, diberikan sirbal, pakaian, jubah, dan semisalnya lah gitu, yang jubah tersebut terbuat, terangkai dari kotiron. Kotiron ini tahu ter? Aspal. Pokoknya benda kuningan dan seterusnya yang panas, ya, yang panas itu dipakaikan, dibuat kayak baju gitu atau jubah, dipakaikan ke dia pada hari kiamat oleh karena sebab dosa niyahah. Kedua, nggak sampai di situ saja adabnya yang ditimpakan kepada orang-orang yang niyahah, suka meratapi kematian seseorang. Maksudnya orang kalau meratapi kematian itu beda dengan sedih ya. Sedih, nangis biasa itu lumrah naluri manusia. Kalau ada orang yang meninggal dunia itu biasanya ya sedih, nangis. Dan Nabi SAW pun ketika anak-anaknya meninggal, salah satunya anak laki-laki beliau Ibrahim, Nabi SAW meninggal, nangis, meneteskan air mata, keluar air mata Nabi SAW. Itu wajar, tidak masalah. Kalau sampai menjerit-jerit, banting piring dan seterusnya, itu menunjukkan ketidakridhoan atas takdir Allah, nggak terima gitu loh, nggak terima kalau itu ketetapan Allah, ngelawan istilahnya ya, nggak, ngelawan ketetapan Allah, meremehkan atau justru malah tidak setuju apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, nggak ridho, nggak mau. Harusnya nerima atas kehendak atau semua kehendak Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama apa? Dipakaikan baju jubah dari ter atau aspal yang sangat panas, kuningan panas. Kedua, wadir'un min jarobin, kemudian dipakaikan kepada dia baju besi, baju perang, baju besi lah, yang baju besi tersebut mengandung jarob, sesuatu yang membuat kulit itu
bentol-bentol dan seterusnya. Kadas, kurap, panu dan seterusnya. Jadi penyakit kulit itu kan macam-macam ya. Kadas, kurap, panu, apalagi gudik, tahu gudik? Apa gudik itu ya? Apa gudik itu? Bisul, apalagi penyakit kulit? Anu yang parah itu, kalau bahasa orang Jawa itu borok, koreng dan seterusnya. Jadi pakaian tersebut ketika dipakaikan ke orang tersebut, kulitnya akan seperti itu, panu, kurap, kadas, bisul, borok, koreng dan seterusnya kayak gitu. Nah, kaidah menjelaskan bahwasanya kalau ada dosa yang dijelaskan adabnya, disampaikan adabnya kepada kita semua, termasuk dosa besar kecil. Besar. Tetap kita katakan dosa kecil itu dosa besar juga. Maksudnya apa? Seorang muslim tidak memandang dosa kecil itu seperti kerikil, pasir, butiran-butiran pasir, tidak. Kata para ulama itu, saya lupa siapa namanya, mengatakan bahwasanya seorang mukmin itu tidak melihat dosa kecil itu seperti butiran-butiran kecil, kerikil, batu-batu kecil, tidak. Tetapi dosa kecil itu seperti gunung yang berada di atas kepala dia. Apalagi dosa gede, tetap nggak boleh kita remehkan walaupun kecil, apalagi gede. Nah, gitu kan? Jadi dari hadis ini menegaskan kepada kita semua bahwasanya hati-hati gitu ya, hati-hati baik kita yang mengunjungi atau yang dikunjungi keluarga si mayit, jangan sampai nangis di sini nangis meratap ya, jerit, atau ada sampai yang kesurupan, marah-marah. Gitulah pokoknya, yang pada intinya dia tidak ridho atas ketetapan Allah Azza wa Jalla. Nah, kita pinter-pinter jangan sampai mengucapkan kata-kata, mengeluarkan kata-kata yang membuat mereka nangis lagi, meratap lagi, jangan. Ya. Kalau bisa jangan disebut nama orang yang meninggal dunia. Oh iya, beliau itu dulu gini. Wah, tambah sedih dia. Bukannya senang. Bapak itu dulu ketika saya di sana baik banget sama saya itu. Saya sedih banget kalau beliau meninggal. Akhirnya sedih. Anak-anaknya, istrinya, keluarganya dengan cerita yang takziah tadi. Jadi menafikan, meniadakan makna takziah. Ingat ya. Jadi kalau kita melakukan suatu ibadah, pahami dulu makna ibadah tersebut. Pahami dulu makna ibadah tersebut. Oh, ibadah takziah ini maksudnya adalah usaha kita untuk meringankan beban di keluarga si mayit. Jangan sampai kebalikannya. Kasih amplop, kasih ini, kasih itu. Jangan sampai mereka sedih. Atau dia punya anak, kita sekolahin misalkan. Anak yang ditinggalkan, kita sekolahin. Jadi senang nanti istrinya dan seterusnya. Itu ibadah ya. Itu ibadah, jangan sampai kita salah memahami ibadah tersebut. Jadi kita praktekkan suatu ibadah sesuai dari makna ibadah tersebut. Sebagaimana yang saya contohkan kemarin, sholat itu doa. Sholat itu maknanya apa? Doa. Selain doa nggak boleh ngomong misalkan sambil megang HP, sambil buka atau shopping, buka marketplace di HP misalkan, nggak boleh. Karena tidak ada kaitannya dengan makna sholat. Begitupun takziah. Usahakan kalau takziah dicamkan baik-baik di dalam benak kita bahwasanya kedatangan kita ini untuk meringankan beban mereka ini, bukan sebaliknya. Seperti itu. Itu yang keberapa itu? 5 ya. Ngeri ya. Dosa niyaha. An-niyahatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati sirbalun min qatiran wa dir'un min jarobin. Jangan sampai pokoknya. Yang selanjutnya, poin selanjutnya yang ke-6.